Balik lagi di The Brothers Talk. Mungkin ini episode 6 dan gue mau bahas timnas saja. Mungkin kalian juga udah nonton. Ini gue taping setelah nonton timnas dan gue jujur kecewa banget anjing sama hasilnya. Bukan kecewa sama timnasnya tapi kecewa sama kepemimpinan wasitnya yang bener-bener bikin kita gahar banget kayaknya. Anjing kok bisa-bisanya perpanjangan waktu itu nunggu dia Bahrain mencetak gol dulu gitu, nunggu imbang dulu gitu. Asli dirampok sih kita. Gak ngerti lagi deh gue. Ya, tadi pun mungkin teman-teman kalau nonton sampai akhir juga Sain Patinama sampai emosional gitu. Terus juga Sumarji juga di kartu merah tadi tuh kalau gak salah. Dan asli ini terlepas dari perpanjangan waktu yang berlebihan gitu ya, dari yang seharusnya 6 menit tapi jadi 9 menit lebih. Atau mungkin kalau Bahrain ini masih belum mencetak gol kayaknya bisa sampai 100 menit dan lebih gitu ya. Aduh, gak ngerti lagi deh gue. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh soal perpanjangan waktu yang benar-benar kontroversial gitu ya, kita mungkin sedikit gue pengen bahas dulu lah gitu ya, cara pertandingan kita itu tadi kayak gimana. Jujur memang di babak pertama itu kita nggak terlalu nggak terlalu banyak cetak peluang, bahkan tidak bisa sama sekali untuk menguasai pertandingan sedikit pun. Deadlock mungkin karena ada Jordi Amat. Sebenarnya hipotesanya kayak Sinteyong itu pengen membuat aliran bola atau distribusi bola dari belakang ke depan itu lebih ngalir gitu, tapi nyatanya tadi adanya Jordi Amat justru malah memutus alur serangan, terus juga banyak banyak passing yang nggak pasti gitu, nggak bagus gitu. Itu yang bikin permainan kita nggak sangat tidak berkembang di babak pertama, jauh banget gitu ya, karena kebanyakan long ball yang dilakukan itu pun juga tidak efektif, bahkan nggak tepat sasaran juga gitu untuk umpannya. Itu gue agak sedikit kecewa sih, kenapa Sintayong masih tetap manggil Jordi Amat, karena pas pemanggilannya pun gue agak sedikit kaget gitu ya. Di situ ada Rizky Ridho, terus juga Hapner dan yang lain-lain yang masih bisa dimanfaatkan di posisi itu gitu. Tapi kenapa dia masih ada Jordi Amat? Dan ketika tadi babak pertama kelihatan banget bahwa lag-nya itu ada di dia, sehingga di lini tengah Tom Hai dan Ivar Jenner pun kayaknya ruangnya agak sempit gitu. Padahal seharusnya Tom Hai itu dan juga Ivar Jenner biasanya mainnya punya ruang yang cukup untuk bisa mengambil alih permainan gitu. Tapi tadi Jordi Amat itu ketika transisi menyerang gitu ya, ataupun ketika kita melakukan build up, dia biasanya kayak defensive midfielder gitu. Justru dia agak sedikit maju gitu, terus Ijes dan Hilgersnya itu di tengah gitu dua. Dan itu menurut gue malah mempersempit ruang tengah yang biasa dimainkan sama Tom Haida ataupun Ivan Zerner gitu. Itu leg di babak pertama, dan gue ngelihat debutnya Malik Rizaldi cukup menjanjikan gitu ya. Nah ini adalah salah satu contoh dimana kalau misalkan memang pemain Liga 1 kita itu kalau memang mereka bagus kepake kok gitu. Dan contohnya Malik Rizaldi, dia cukup bagus, dia membuka ruang sampai pelipisnya sobek kan gitu. Gak kebayang gue main dengan pelipis sobek berdarah-darah gitu ya, kayaknya pusing juga. Tapi dia cukup bagus, dia masih punya energi untuk di babak pertama itu untuk mengimbangi gitu ya pemain bertahan dari Bahrain. Dia cukup merepotkan. Dan yang gue lihat sih ya sampai tadi golnya Ragnar kan di babak pertama pun sebenarnya dari dia punya andil dalam build up serangan dan beberapa dengan crossingnya, dan itu akhirnya bisa berbuah gol dari Ragnar Orotmangon. Mungkin gue juga menyoroti penampilan Struijk ya, terlepas dia mencetak gol, seharusnya itu jadi gol kemenangan gitu kalau misalkan kita nggak dicurangin. Tapi sayangnya ya AFC berkata lain gitu, kita dicurangin. Ini pure kita dicurangin sih, udah jelas. Kalau lu lihat di babak pertama pemain Bahrain guling-guling mulu, pelanggaran mulu ke Bahrain.
meskipun shoulder to shoulder kadang gitu ya kan, itu kan normal gitu, terus bolanya 50-50 ataupun kayak gimana, banyak banget keputusan wasit yang aduh sumpah deh ini nyebelin banget buat gue, dan kayaknya asli wajib diinvestigasi ini wasit nih, ini wasit brengsek banget sih. Terus kalau bicara babak kedua, tadi kan terbukti banget ya kalau misalkan teman-teman nonton juga, ketika Rido masuk, gue tuh selalu kagum dan mengapresiasi pemain kita satu ini. Adalah menurut gue pemain Liga 1 yang ada di timnas itu yang paling baik dan terbaik itu adalah Rizky Ridho. Dia bener-bener bagus banget tadi ketika Rido masuk menggantikan Ahmad, terus juga Marcelino menggantikan Malik Rizaldi gitu ya. Malik Rizaldi di babak pertama bagus, babak kedua mungkin agak sedikit kurang oke gitu ya, agak sedikit menurun karena mungkin ya itu tadi dia kan langsung dijahit juga tuh kayaknya, ya itu sakit lah pasti nurunin nurunin match fitnessnya dia gitu. Jadi sehingga dia diganti dan itu kelihatan bagus banget, terutama Rido sih yang gue lihat sangat punya impact yang cukup kuat bagus itu adalah Rizky Ridho, dimana ketenangan di lini belakang gue ngelihatnya jadi jauh lebih tenang. Kita ngelihatnya pasti jauh lebih tenang gitu ya, karena Rizky Ridho tadi beberapa kali mutus alur serangan, terus juga dia berani untuk ke depan juga motong-motong bolanya bagus banget gitu ya. Distribusi bolanya jauh lebih bagus lah dari Jordi Amat. Menurut gue Jordi Amat udah deh, udah gak usah dipanggil lagi, mendingan cari lagi ya nggak usah cari lagi karena memang udah di belakang kita udah cukup bagus gitu ya, udah cukup banyak, jadi udah nggak perlu lagi Jordi Amat sih menurut gue. Itu nyebelin banget ya, bener-bener kelihatan berubah lah untuk permainan Indonesia ketika Rizky Ridho itu main. Dan tadi juga Marcelino juga punya andil yang cukup bagus gitu ya di golnya Rafael Struijk tadi. Dia kan yang memang ngelewatin dua orang, terus juga memang secara mungkin untuk perbandingan antara Malik Rizaldi dan juga Marcelino ini, Malik Rizaldi itu punya kelebihan untuk ngebuka ruang yang bagus. Kalau misalnya kita lihat dia tuh ngebuka ruang yang bagus terus, tapi dia nggak bisa lama untuk megang bola. Sementara Marcelino itu dia kan punya skill dan punya kekuatan dari sisi dribbling dan mampu untuk megang bola lama. Tapi mungkin kalau kalian lihat tadi beberapa kali ya, menurut gua kalau misalkan si Marcelino bisa ngebuka ruang dan bisa bergerak lebih tepat lah gitu ya buat cari ruang, ada beberapa peluang yang bisa diumpan ke dia dan bisa menghasilkan gol sebenarnya. Tadi yang terakhir sebelum kemasukan juga kan kita sempat counter attack gitu ya, Nathan maju terus diumpan ke Marcelino cuman gak nyampe gitu, karena ketutup ruangnya gitu. Nah sebenarnya asli sih gue masih belum terima kita imbang gitu. Ini imbang rasa kalah karena kita dicurangin banget dan kita udah layak menang. Cara permainan udah bagus banget. Iya, secara permainan untuk gue ini udah cukup bagus ya untuk timnas kita. Cuman balik lagi tadi mengecewakan banget sih dari sisi kepemimpinan wasit. Cuman ya we move lah gitu ya. Jadi kalau misalkan memang kita dicurangi dan dirampok banget gitu ya, ya mungkin di pertandingan berikutnya kita bisa lebih oke. Nah mungkin nanti lawan China di tanggal 15 kalau nggak salah ya, itu kita bisa main lebih bagus lagi gitu, lebih bagus dan mungkin hasilnya bisa jauh lebih memuaskan lah harapan gue. Karena asli ini kita kehilangan 2 poin yang seharusnya kita bisa menang itu, aduh itu benar-benar menyesakan sih buat gue. Kalau kita menang nih sebenarnya udah jelas lah di atas Bahrain, tapi ini wasit bener, aduh gue sampai speechless lah mau ngomong apa, karena kayak gitu ya. Mungkin daripada kita terus-terusan nyalahin keputusan wasit, mungkin ya kita move aja lah. Oke. Itu memang sangat merugikan buat kita kehilangan 2 poin. Tapi mungkin kalau misalkan pertandingan berikutnya kita bisa memaksimalkan poin itu, ya kita masih ada peluang lah untuk bisa seenggaknya peringkat kita naik lah. Harapan kita kan kalau misalkan
ini bisa di posisi kedua karena ngeliat Australia sama Arab juga kemarin nggak terlalu bagus-bagus banget sebenarnya. Cuman kalau lawan tim Arab ini kita dicurangin mulu. Agak susah karena AFC itu dikuasai sama mereka-mereka, jadi aduh. Iya udah nggak perlu bahas lagi soal itu, meskipun emang gedek sih. Kita bahas statistik aja mungkin ya. Untuk statistik sendiri sih kalau gue lihat ya memang total shotnya banyak banget dari Bahrain, tapi ya kalau lu nonton dan gue yakin lu semua nonton, itu shotnya gak jelas juga kok. Itu shot on targetnya sama kita 5, meskipun total shot dia 24, kita 5 total shot, tapi kita semuanya on target. Mereka on targetnya 5 sama kayak kita. Secara possession juga gak beda jauh, 57 berbanding 43. Passing juga gak beda jauh, 396 berbanding 322. Akurasinya 78 berbanding 71 gitu. Nah kita ini fouls-nya banyak banget, 27. Ya gimana gak banyak, tuh wasit apa dikit-dikit peluit, terutama di babak pertama, terutama ketika Bahrain menang gitu ya. Apalagi pas Bahrain ketinggalan, itu keputusannya banyak yang nyebelin banget gitu ya, banyak yang nyebelin banget. Terus juga ya kita secara hasil seharusnya memang bisa menang tadi. Gue mungkin balik lagi, tapi ya itu tadi, strike memang bagus gitu. Tapi menurut gue ada kalanya nih anak harus coba dirotasi sih. Menurut gue harus coba dirotasi. Kenapa? Karena dari keseluruhan pertandingan lu harus menonton semuanya, bukan cuma lihat dari golnya aja ya. Dari keseluruhan pertandingan itu dia nggak begitu bagus, banyak banget. Aduh, kontrolnya parah banget. Kalau misalkan kontrolnya nggak mental, ya lepas gitu. Nah itu yang perlu diperbaiki mungkin dari istri, karena memang ini anak potensial gitu. Terus juga dari sisi badan ya memang masih muda dan badannya juga masih kecil. Mungkin kalau misalkan 1 tahun lagi gitu ya bisa lebih dibikin bulking lagi gitu, untuk bisa duelnya gitu, kayak Oratmann kan. Kalau kita ngeliat duelnya Oratmann, wah gila, gokil banget sih Pak Haji itu. Jadi kalau misalkan Struijk ini punya badan yang cukup oke gitu ya, bisa nge-bulking sedikit, dia punya skill yang bagus, sebenarnya dia mampu untuk kayak ngedribbling dan lain-lain. Itu sih dari sisi kematangan gitu ya, dia perlu lebih matang lagi. Cuman ya itu masih belum cukup lah menurut gue untuk jadi striker yang memang diandalkan oleh timnas kita. Cuman sekali lagi ini hasil yang mengecewakan. Hasil yang mengecewakannya bukan karena ya imbang atau apa, tapi kita dicurangin, itu aja sih sebenarnya. Tapi selebihnya gue salut lah sama Indonesia gitu. Semua pemainnya bermain dengan sangat amat baik. Ya kecuali tadi Jordi Amat, menurut gue itu rapornya jelek banget. Emang udah gak layak kayaknya untuk dipanggil di timnas. Struijk masih bisa berkembang gitu, karena ya masih muda banget gitu ya. Harapan gue sih nanti di lawan China kita bisa menang gitu, menang banyak, karena kita layak untuk menang gitu. Terus ngelihat tadi debutnya Hilgers dan Eliano kelihatan masih demam panggung gitu, karena memang dia masih muda. Kalau Hilgers bagus, markingnya cukup oke gitu ya, dan ketenangannya juga luar biasa. Tapi memang karena debut jadi masih belum terlalu kelihatan ngeblend, tapi bagus banget ya. Menurut gue di lawan China ini udahlah, back 3 backnya itu udah cukup. Rido, Jaeges dan juga Hilgers gitu. Kiri tetap Verdong dan kanan mungkin kanan masih Sandy Walsh gitu ya, untuk jadi starting ya. Yang penting Jordi Amat jangan dulu main sih. Dan gua rasa Malik Rizaldi layak untuk dicoba lagi ya. Tapi gue lebih seneng ngeliat dia main di kiri sih daripada tadi di kanan. Di kanan itu agak kurang bagus, tapi ketika di switch sama Oratmann tuh kelihatan banget bagus si Malik Rizaldi. Karena setahu gue sebelum di Madura United ya, karena sekarang gue nggak tahu tuh di mana sebenarnya. Yang di musim lalu di Madura United dia kan di sayap kiri setahu gue, dan itu bagus banget, emang bagus banget pas gue nonton. Nah harapannya dia bisa berkembang lah gitu, dan bisa memacu juga untuk pemain-pemain Liga 1 untuk bisa step up ke level yang lebih oke. Karena
ini contohnya ada Malik Rizaldi, Rizky Ridho gitu, dia nunjukin bahwa another level lah mereka itu gitu. Jadi harapannya kita bisa makin berkembang, kita terlepas dari balik lagi hasil yang mengecewakan ini, imbang. Kita bukan kecewa dengan timnas kita, tapi kita kecewa dengan hasil imbang yang kita dapat dari hasil kecurangan wasit terhadap timnas kita. So mungkin itu aja dari gue, karena kita semua kecewa. Gue rasa kalian juga semuanya nonton dan bisa menilai seperti apa. Semoga di pertandingan lawan Cina kita bisa menang dan seenggaknya punya kans atau harapan untuk lolos ke Piala Dunia. Meskipun secara pribadi gue sih nggak terlalu berekspektasi ke sana sih. Untuk dengan kondisi yang saat ini kita maju ke round 3 aja, ini udah cakep banget sih. Ini udah salah satu pencapaian yang ya menunjukkan bahwa progres timnas kita udah terus-terusan naik gitu. Jadi kalau soal lolos atau enggak gue sih gak terlalu peduli, jujur aja. Tapi yang gue lebih peduli adalah progres dari permainan tim kita, dari timnas kita. Mungkin segitu aja dari gue. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kritik kalau memang mau mengkritik. Harapan gue bisa semakin berkembang dan kita bisa ngobrolin bola terus. Thank you banget udah nonton. See you.